Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatan wassalaman ala ibadihi alladhina istafa wa ba'du. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah iman terhadap hari akhir. Dan sekarang kita akan membahas tentang rukun iman yang paling terakhir, itu adalah iman terhadap takdir. Yaitu kita ini harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ini telah mentakdirkan segala sesuatu, dan takdir ini sesuai dengan ilmu Allah dan sesuai juga dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman terhadap takdir itu mengandung 4 perkara. Iman terhadap takdir itu mengandung 4 perkara. Perkara yang pertama, nggak pakai ini, nggak usah. Saya ulangi, iman terhadap takdir ini mengandung 4 perkara. Perkara yang pertama, kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu, baik secara terperinci ataupun secara global. Sama saja ini yang berkaitan dengan perbuatan Allah atau perbuatan hambanya. Ini perkara yang kedua yang terkandung di dalam iman terhadap takdir. Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menulis itu semua di Lauhil Mahfuz. Bahasa kita mungkin di Lauhil Mahfuz, ya. Dan 2 perkara ini terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'alallahi yasir." Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Ini dalil tentang perkara yang pertama, yaitu Allah mengetahui segala sesuatu, baik secara terperinci maupun global. Ini semua ada pada kitab, dan ini bagi Allah adalah sesuatu yang mudah. Ini dalil terhadap perkara yang kedua, bahwa seluruh takdir tersebut telah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Inna dzalika fi kitab, ya. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadira al-khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanatin." Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menulis takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi
50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menulis takdir seluruh makhluk. Perkara yang ketiga yang terkandung di dalam iman terhadap takdir adalah kita mengimani bahwa segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang terjadi itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di alam ini di luar keinginan Allah, tidak mungkin. Jadi saya ulangi, perkara yang ketiga yang terkandung di dalam iman terhadap takdir adalah kita mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama saja ya, ini berkaitan dengan perbuatan Allah atau berkaitan dengan perbuatan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya, dalam surat Al-Qasas ayat 68 ya. Ini yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang Allah inginkan. Sekarang saya tanya, menciptakan ini termasuk perbuatan Allah. Allah menciptakan apa yang Allah inginkan. Dan Allah memilih. Oleh karena itu, di kalangan hamba-hamba Allah itu ada yang dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi, untuk menjadi rasul ya, di antara makhluk-makhluk Allah ya. Misalnya di kalangan malaikat ada yang dipilih untuk menyampaikan wahyu, ada yang ditugaskan seperti ini dan seperti itu. Allah ya, itu menciptakan apa yang Allah inginkan. Berarti penciptaan ini sesuai dengan keinginan Allah, dan ini berkaitan dengan perbuatan Allah, yaitu menciptakan. Kemudian dalam ayat lain, dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27, Allah berfirman, wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Ini berkaitan dengan perbuatan Allah. Kalau yang berkaitan dengan perbuatan makhluk, apa dalilnya? Di antara dalilnya itu adalah surat An-Nisa ayat 90. Walau sya'allahu lasallatahum 'alaikum wa laqataluukum. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan, Allah Subhanahu wa ta'ala bisa membuat mereka itu menguasai kalian, menang atas kalian, dan akan memerangi kalian. Kemudian pada surat yang lain Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 112, walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Kalau saja Allah ingin, mereka tidak akan melakukannya. Biarkan mereka dan apa yang mereka buat ya. Yaftarun itu kayak model tipu daya dan yang lainnya seperti itu ya. Atau kebohongan juga bisa, atau muslihat. Ini menunjukkan bahwa perbuatan makhluk itu juga sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara yang keempat yang terkandung di dalam iman terhadap takdir adalah kita beriman bahwa seluruh makhluk ini diciptakan oleh Allah, baik zatnya, baik sifatnya, baik perbuatannya.
manusia itu adalah ciptaan Allah. Maka zat manusia yang yang ciptakan siapa? Allah. Manusia ini memiliki perbuatan. Karena perbuatan tersebut muncul dari manusia dan manusia adalah ciptaan Allah, maka perbuatan tersebut juga ciptaan Allah. Manusia memiliki sifat. Ada yang tinggi, ada orang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang berkulit putih, berkulit hitam. Kalau Asia katanya berkulit kuning. Ada orang yang pemberani, ada orang yang pengecut. Ini semua sifat yang berkaitan dengan manusia. Karena manusia ciptaan Allah, maka sifat-sifat ini juga termasuk ciptaan Allah. Jadi kita harus mengimani bahwa seluruh makhluk itu Allah yang ciptakan. Malaikat memiliki zat. Malaikat diciptakan dari cahaya. Maka kita imani bahwa ini diciptakan oleh Allah. Malaikat memiliki sifat. Maka kita imani bahwa sifat ini juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat memiliki perbuatan, maka kita imani perbuatan ini juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-62, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Perhatikan, Allah menciptakan segala sesuatu. Itu makhluk ini diciptakan oleh Allah, baik zatnya, baik sifatnya, baik perbuatannya. Kemudian Allah mengatakan dalam surat As-Saffat ayat yang ke-96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah menciptakan apa yang kalian perbuat. Jadi saya ulangi, iman terhadap takdir mengandung 4 perkara. Perkara yang pertama, kita beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu baik secara global maupun secara terperinci. Baik yang dia ini masa lalu, sekarang maupun masa yang akan datang. Allah tahu. Kemudian perkara yang kedua, mengimani bahwa Allah menulis ini semua dalam Lauhul Mahfuz. Perkara yang ketiga, mengimani bahwa seluruh makhluk ini itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh alam ini tidak ada yang keluar dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang keempat, iman bahwa seluruh makhluk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik zatnya, baik sifatnya maupun perbuatannya. Ya. Kemudian yang harus kita pahami bahwa iman terhadap takdir sebagaimana yang dijelaskan tadi itu tidak menghilangkan bahwa manusia ini memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu. Manusia memiliki pilihan dan manusia memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu. Perhatikan, perbuatan manusia itu tercipta kalau terkumpul 2 perkara, yaitu keinginan dan kemampuan. Ada orang ingin melakukan tapi nggak mampu, maka dia tidak bisa melakukannya. Benar nggak? Ada orang yang mampu melakukan tapi tidak mau, dia juga tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan tidak akan tercipta. Jadi saya ulangi bahwa
iman terhadap takdir sebagaimana yang kita jelaskan tadi, itu tidak menghilangkan bahwa manusia itu memiliki pilihan, memiliki keinginan, dan memiliki kemampuan. Kenapa? Karena syariat telah menjelaskan akan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila." Siapapun yang mau, dia ini bisa mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-223 tentang masalah mendatangi istri, atau kita katakan menyetubuhi istri. Allah Subhanahu wa taala memisalkan istri itu sebagai tempat untuk bercocok tanam, harf. Allah mengatakan, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Istri-istri kalian itu adalah ladang untuk bercocok tanam, maka datangilah sebagaimana yang kalian inginkan. Ini menunjukkan bahwa manusia itu punya pilihan. Dalam hadis yang lain, itu Rasulullah ketika ditanya tentang mendatangi istri atau menyetubuhi istri, Rasulullah mengatakan, "Muqbilatun mudbiratun idza kana fil farj." Boleh dari depan, boleh dari belakang, asalkan pada kemaluannya. Berarti di sini manusia memiliki pilihan. Kemudian dalil bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Berarti Allah diberikan kemampuan, berarti manusia diberikan kemampuan oleh Allah untuk melakukan sesuatu. Dalam ayat lain Allah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak memberatkan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini dalil dari Al-Quran, begitu juga dalil dari hadis, bahwa manusia itu Allah berikan keinginan dan Allah berikan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa manusia ini memiliki pilihan untuk melakukan sesuatu. Tapi ingat, pilihan ini dan kemampuan ini tetap berada di bawah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap berada di bawah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun secara kenyataan, dalil bahwa manusia ini memiliki keinginan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu itu adalah manusia ini bisa membedakan perbuatan yang sesuai dengan keinginannya dan tidak sesuai dengan keinginannya. Bisa nggak? Kalau misalnya antum kedinginan, terus antum menggigil, antum tahu bahwa menggigil ini di luar kemampuan antum. Ini bukan sesuatu perbuatan berdasarkan keinginan saya. Tapi ketika antum datang ke warung, di sana itu ada pilihan banyak makanan dan menu. Saya mau pilih ini, terus antum makan. Ini menunjukkan bahwa antum ini memiliki pilihan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, ya kan? Jadi secara akal saja dan kenyataan itu kita bisa membedakan antara pilihan dan kemampuan yang terpaksa dan pilihan yang kemampuan yang dia itu tidak dipaksa. Seperti itu. Kemudian yang harus kita pahami bahwa iman terhadap takdir sebagaimana yang kita jelaskan tadi itu bukan sebagai alasan untuk meninggalkan yang wajib
dan melakukan perbuatan maksiat. Ada orang tidur, gak sholat. Ketika ditanya, kenapa kamu gak sholat? Segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah. Kalau Allah mau, pasti saya ditakdirkan untuk sholat. Jadi, iman terhadap takdir itu bukan sebagai alasan untuk meninggalkan perbuatan yang wajib atau melakukan perbuatan maksiat. Kenapa kamu mencuri? Udah Allah takdirkan. Ini pernah terjadi pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada orang yang mencuri tertangkap. Kemudian mau dipotong tangannya. Di dalam Islam itu kalau seseorang mencuri dan ini memenuhi syarat, itu dipotong tangannya. Kalau tidak memenuhi syarat, nggak dipotong tangannya. Jadi saya ulangi, di dalam Islam itu kalau seseorang mencuri dan memenuhi syarat, itu tangannya dipotong. Saya ulangi lagi kisahnya. Itu pada zaman Umar bin Khattab, ada seorang pencuri yang mau dipotong tangannya. Kemudian dia berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, saya ini mencuri berdasarkan takdir Allah." Katanya. Apa jawabannya Umar? "Saya juga potong tangan berdasarkan takdir Allah." Jadi kita tidak bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala, dan takdir tidak bisa jadikan alasan untuk meninggalkan perbuatan wajib dan melakukan perbuatan maksiat. Tidak bisa. Ya. Kenapa tidak bisa jadikan alasan? Karena ini Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-An'am ayat 148. Saya ulangi, dalam surat Al-An'am ayat 148, Allah menjelaskan perkataannya orang-orang kafir. Allah menjelaskan tentang perbuatannya orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Mereka mengatakan, "Sayaqulul ladzina asyraku." Maka orang-orang yang mensekutukan Allah, orang-orang yang berbuat kesyirikan akan mengatakan, "Lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'." Kalau saja Allah mau, kita ini tidak akan berbuat syirik. Begitu juga bapak-bapak kami tidak akan berbuat syirik. Kalau Allah mau. Jadi dia berdalil terhadap takdir Allah untuk perbuatan kesyirikannya. Jadi mereka mengatakan, kalau saja Allah mau, Allah pasti mentakdirkan kita itu nggak berbuat syirik. Begitu juga bapak-bapak kami tidak akan melakukan perbuatan syirik, dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu. Allah mengatakan, "Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim." Itulah ya, orang-orang yang sebelum mereka itu mendustakan. Hatta dzaqu ba'sana, sampai mereka merasakan azab kami, yaitu merasakan azab Allah. Perhatikan, kalau saja ya, boleh seseorang itu beralasan dengan takdir, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka. Perhatikan, pada awal ayat mereka mengatakan bahwa kalau Allah mentakdirkan kita tidak akan berbuat syirik. Kemudian Allah menjelaskan, begitulah perkataan orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka ini merasakan azab kami. Kalau memang boleh takdir itu dijadikan alasan untuk perbuatan dosa, tidak mungkin Allah mengadabnya. Ya. Dan di dalam hadis juga dijelaskan bahwa ini juga pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan ya, ketika kita belajar tentang masalah takdir, mungkin muncul di otak kita, muncul di pikiran kita, terlintas dalam hati kita, kalau segala sesuatu sudah ditakdirkan, ngapain sih kita beribadah? Ya santai saja, kan udah ditakdirkan. Ini juga pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh para sahabat ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar atau maq'aduhu ya minan nar atau minal jannah." Setiap dari kalian, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu telah ditentukan, telah ditakdirkan tempatnya di surga atau di neraka. Bayangkan, manusia itu sudah Allah tetapkan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Faqala rajulun minal qaumi, kemudian ada salah seorang laki-laki berkata, "Ala nattakil ya Rasulullah, kalau gitu ngapain kita beramal Rasulullah? Santai aja, kan sudah ditakdirkan. Kalau seseorang ditakdirkan ke surga, ditakdirkan ke neraka, udah nggak usah beramal," katanya. Qala, maka Rasul menjawab, "La i'malu fa kullun muyassarun." Tidak. Tapi kalian ini harus beramal. Di sini menggunakan kata perintah. I'malu, beramalah kalian. Maka setiap dari kalian itu akan dimudahkan. Dalam riwayat lain dikatakan, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan dimudahkan terhadap takdirnya masing-masing. Kemudian Rasulullah membaca ayat fa amma man a'ta wattaqa. Sampai akhir ayat, adapun orang yang memberikan kemudian bertakwa, Allah mengatakan apa? Fa nuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia untuk kebaikan. Jadi pertanyaan ini sudah ditanyakan oleh Rasulullah, oleh para sahabat ke Rasulullah. Jadi kita tidak ada alasan untuk meninggalkan perbuatan wajib atau perbuatan maksiat dengan takdir. Kemudian apa lagi? Dalil bahwa kita ini tidak boleh menjadikan takdir itu alasan untuk melakukan maksiat, meninggalkan perbuatan yang wajib. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan perintah dan memberikan larangan kepada hambanya, kemudian tidak memberatkan sesuai dengan kemampuannya. Kalau saja manusia ini dipaksa untuk melakukannya, ini berarti memberatkan sesuatu yang tidak mungkin manusia itu bisa lepas darinya. Dan ini nggak boleh, batil itu. Paham nggak maksudnya? Jadi maksudnya tuh Allah memerintahkan dan melarang, tapi ini sesuai dengan kemampuan manusia. Menunjukkan bahwa manusia itu apa? Memiliki kemampuan, memiliki pilihan. Kalau saja manusia ini tidak memiliki kemampuan, dan dia dipaksa untuk melakukan sesuatu tanpa ada pilihan, ini berarti sama saja ini membebankan terhadap manusia sesuatu yang tidak mungkin kita bisa lepas darinya. Seperti itu. Dan yang harus diketahui bahwa takdir itu adalah rahasia Allah. Tidak mungkin kita bisa mengetahuinya kecuali setelah terjadi. Oleh karena itu, kita mengetahui bahwa di sini manusia ada pilihan. Manusia memiliki kemampuan. Jadi tidak boleh dia itu beralasan dengan takdir terhadap perbuatan maksiat. Kenapa? Karena kalau dia beralasan seperti itu berarti sama saja bahwa dia ini dipaksa untuk melakukan perbuatan maksiat. Dan anehnya lagi,
Di dalam perkara dunia, banyak manusia yang dia itu ya, tidak menjadikan takdir itu sebagai alasan. Saya kasih contoh. Yakin gak Allah yang memberikan rezeki? Yakin. Udah diam di rumah, pasti kamu dapat rezeki oleh Allah. Gak mau dia. Saya harus keluar kerja. Ini perkara dunia. Lah kenapa kok dalam perkara ibadah tidak seperti itu? Harus usaha untuk beribadah. Ini kebanyakan yang terjadi pada manusia. Allah, ya. Paham ya? Kemudian iman terhadap takdir ini memiliki faedah. Faedah yang pertama itu adalah bersandar kepada Allah ketika melakukan sebab. Yang harus kita ketahui bahwa Allah mentakdirkan segala sesuatu dan Allah juga mentakdirkan sebabnya. Ya. Karena ada yang namanya sebab akibat. Misalnya, kalau seseorang ingin memiliki anak, ya jalani sebabnya apa? Ya, nikah. Ini kan ada sebab dan ada akibat, seperti itu. Maka faedah beriman terhadap takdir yang pertama itu adalah bersandar bahwa Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan sebab. Dan dia ini tidak hanya bersandar kepada sebab itu saja. Karena segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang namanya tawakal. Jadi tawakal itu adalah sidku i'timad Allah. Jadi dia benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ma'a akhdil asbab syar'iyyah. Bersamaan dia ini mengambil sebab yang syar'i. Itu namanya tawakal. Ya. Jadi kalau dia ini tidak mengambil sebab, hanya bersandar kepada Allah, ini aib. Begitu juga kalau dia ini hanya mengambil sebab tapi tidak bersandar kepada Allah, ini juga aib. Maka yang namanya tawakal itu adalah seseorang mengambil sebab, melakukannya, baru bersandar dan juga bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak kita lakukan pada perkara dunia. Contoh, orang punya mobil. Supaya mobilnya tidak kecurian, apa yang dia lakukan? Enggak, supaya mobilnya tidak kecurian, apa yang dia lakukan? Masukkan ke garasi. Mobilnya dikunci, dikasih alarm, garasinya ditutup, dikunci, dipasang alarm lagi. Ini kan mengambil sebab. Ya. Setelah itu ya, tawakal ya. Kalau sudah kecurian berarti itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak ada di antara kita? Ya sudah, kalau Allah takdirkan dia nggak hilang, taruh di lapangan, buka pintunya, taruh kunci di dalam. Gak ada orang yang mau kayak gitu. Benar gak ya? Jadi pada perkara dunia itu orang banyak mengambil sebab. Perkara akhirat juga kayak gitu. Ketika dia itu ingin ibadah, dia harus ambil sebab. Nah setelah itu apa? Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen bangun sholat subuh, ambil sebab. Ya, jangan tidur malam-malam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, dalam sebuah hadis ya, salah seorang sahabat mengatakan bahwa kana Nabi SAW yakrahu an-naum
qabla al-isya wal hadits ba'daha. Jadi Rasulullah SAW itu membenci yang namanya tidur sebelum isya dan ngomong-ngomong setelahnya. Karena kalau tidur sebelum isya ditakutkan nanti isyanya lolos. Kalau setelah isya dia ngomong-ngomong nanti ditakutkan dia itu apa? Tidur malam. Akhirnya subuhnya ya lewat. Gitu. Ambil sebabnya. Dan kalau kita mau, itu banyak sekali sebab dan bisa dimudahkan. Ya. Saya pernah lihat ya, kawan mbah-mbah di Saudi, itu rumahnya berapa ratus meter, ya, mungkin 100 atau 200 meter dari masjid. Dia tetap pergi ke masjid walaupun dia dalam keadaan tidak bisa melihat karena saking tuanya. Ngerti? Apa yang dia lakukan? Dia pasang tali dari rumahnya ke masjid. Setiap waktu azan, ya selesai. Bahkan sebelum azan atau pas ketika azan, itu dia langsung apa? Untuk ke masjid, diambil tali tersebut. Nah. Padahal kalau kita lihat, buta punya udzur, tapi dia tetap mengambil sebab untuk apa? Bisa sholat ke masjid. Ini harus kita pahami. Ya. Kemudian faedah daripada iman terhadap takdir, itu seseorang itu tidak takjub dan tidak bangga terhadap dirinya sendiri ketika dia ini mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena dia mengetahui bahwa ini semua sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia kaya, dia tidak sombong. Dia tahu bahwa kekayaan ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang takdirkan. Kalau dia ini misalnya miskin, dia tahu bahwa ini dari Allah. Dia tidak kecewa. Seperti itu. Jangan seperti Qarun. Qarun itu Allah berikan kekayaan. Bahkan dikatakan bahwa kuncinya itu yang bawa itu beberapa orang yang dia tuh memiliki kekuatan. Jadi dia kayak punya bunker bank lagi, gemboknya itu, kunci gemboknya, ya itu yang buka terus diangkat, saking gedenya. Lihat, bayangkan kekayaannya. Sombongnya dia mengatakan bahwa ini semua hasil dari payah saya. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini diberikan berdasarkan ilmu saya, kemampuan saya sendiri. Maka Allah mengatakan wa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan dia dan rumahnya, hartanya itu ke bumi terus. Makanya kalau orang gali tanah ketemu harta karun katanya. Seperti itu ya, Pak. Dia sombong mengatakan bahwa apa? Harta ini hasil usaha saya. Begitu juga faedah yang ketiga, dia tenang. Karena segala sesuatu dia tahu telah ditakdirkan oleh Allah. Dia usaha, setelah itu udah. Ya, tenang dia. Kalau dia dapatkan apa yang dia inginkan, alhamdulillah. Dia tahu ini telah ditakdirkan oleh Allah. Kalau tidak dia dapatkan, alhamdulillah. Ya, hatinya tenang. Ya. Oleh karena itu, ya, beberapa ulama itu sering mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kalau dia mendapatkan musibah, dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Masya Allah ya. Dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan 23 Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidaklah terjadi musibah baik di bumi maupun yang menimpa dirimu sendiri illa fi kitab, kecuali telah ada di dalam kitab. Dituliskan, ditakdirkan oleh Allah. Min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir.
Ayat selanjutnya Allah mengatakan likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar engkau ini tidak sedih kalau ada sesuatu yang tidak engkau dapatkan. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak bangga terhadap apa yang Allah berikan terhadap kalian. Ini ya ikhwan, salah satu faedah iman terhadap takdir. Dia tidak sedih kalau dia tidak mendapatkan keinginannya, dan dia tidak bangga kalau dia ini diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mungkin ini penutup daripada masalah iman terhadap takdir. Ada dua kelompok yang dia ini menyimpang di dalam masalah takdir, sebagaimana dijelaskan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama itu Jabriyah. Jabriyah ini mengatakan bahwa hamba ini, manusia ini dipaksa untuk melakukan amalannya, jadi tidak ada pilihan, dan manusia ini tidak punya kemampuan. Jadi kalau dia sholat, berarti manusia itu memang tidak ada pilihan dan tidak ada kemampuan, itu dipaksa oleh Allah. Kalau dia berbuat maksiat, berarti juga dipaksa oleh Allah. Apa konsekuensi daripada perkataan ini? Berarti konsekuensi daripada perkataan ini sama saja menganggap Allah itu tidak adil. Perhatikan, konsekuensi daripada perkataan ini itu adalah sama saja menganggap Allah tidak adil. Karena kalau hamba ini dipaksa untuk melakukan segala sesuatu, baik ibadah maupun maksiat, maka tidak adil dia ini diazab karena perbuatan maksiatnya, karena dia dipaksa, benar nggak? Ya kan? Sedangkan Allah mengadab orang yang berbuat maksiat. Maka konsekuensi daripada perkataan ini sama saja mengatakan Allah itu tidak adil. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, ya, ini lawannya, bahwa manusia itu ya bisa membuat takdirnya sendiri. Wah, ini sering ini ya. Manusia itu bisa membuat takdirnya sendiri. Berarti manusia itu bisa melakukan sesuatu di luar takdir Allah. Konsekuensi daripada perkataan ini adalah berarti manusia itu bisa menyaingi Allah dalam masalah takdir. Karena dia ini melakukan sesuatu di luar takdir Allah. Dan dua pendapat ini yang saling berlawanan itu dikatakan pendapat yang menyimpang. Ya, pendapat yang menyimpang. Ya. Dan ini telah dibantah. Ya. Bantahan secara syariat. Ya. Itu contohnya misalnya dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Sering kita baca pada hari Jumat. Allah mengatakan bahwa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa falyu'min. Siapa yang mau, silahkan dia beriman. Faman syaa falyakfur. Siapa yang mau, silahkan dia ini kafir. Berarti pada ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu memiliki keinginan. Ya kan? Tapi Allah mengatakan inna a'tadna lidh-dhalimina nar. Kami persiapkan bagi orang-orang zalim, yaitu orang kafir, itu apa? Neraka. Ini secara dalil secara syar'i bahwa manusia itu memiliki keinginan. Adapun secara kenyataan, gampang aja. Kalau antum ketemu orang seperti ini, bahwa segala sesuatu itu telah kita ini dipaksa, ya, kita ini tidak punya kemampuan untuk melakukan segala sesuatu. Ketemu sama orang tersebut tempeleng. Kalau dia marah mengatakan, saya tempeleng kamu itu udah takdir Allah, saya terpaksa. Dia nggak akan menerima, karena memang akal tidak mau menerima. Benar nggak? Ya kan, seperti itu. Ya. Bagaimana bantah terhadap kelompok yang kedua, yaitu Qadariyah, yang mengatakan bahwa manusia itu bisa membuat takdirnya sendiri. Ya. Yaitu apa? Bantahannya itu dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-253. Allah mengatakan walau sya'allahu maktatalal ladina min ba'dihim
Kalau saja Allah ingin, maka orang-orang setelah mereka itu tidak akan berperang. Ya. Min ba'di ma ja'athumul bayyinah, telah datang kepada mereka itu al-bayyinat, bukti. Ya. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka ini berselisih. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Ada di antara mereka itu yang beriman, ada di antara mereka itu yang kufur. Walau syaa Allahu maktatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Kalau saja Allah mau, mereka tidak akan saling berperang, tapi Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Menunjukkan bahwa apa? Perbuatan manusia itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan Allah, dan banyak ayat-ayat yang lain. Ya. Adapun secara akal ya, kawan, gampang. Ya. Kalau manusia itu bisa membuat ya keinginannya sendiri, ya itu gampang. Ya. Suruh naik ke gedung yang paling tinggi, lompat. Kalau kamu bisa buat takdirmu sendiri, coba takdirin jangan mati gitu. Kan gampang. Dulu ya, saya dulu pernah bercerita. Jadi ada seorang ulama Qadariyah. Dia tuh memiliki keyakinan bahwa manusia tuh bisa membuat takdirnya sendiri. Manusia tuh memiliki kemampuan sendiri ya di luar takdir Allah. Dan dia bertobat. Kenapa? Karena istrinya itu adalah seorang wanita yang soleh, pemahamannya ahlu sunnah. Ini pentingnya cari istri yang baik ya. Kemudian apa? Setelah mereka nikah, malam pertama, setelah mereka bersetubuh, maaf ya, biasanya turun nggak? Lemas kan? Kemudian sang istri ini berkata, kalau memang kamu bisa membuat takdirmu sendiri, buat itumu berdiri. Nggak bisa. Apa kata sang wanita? Kalau kamu tidak bisa membuat itumu berdiri, bagaimana kamu bisa melakukan perbuatan yang lain yang lebih besar daripada itu? Kata. Berarti segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah. Setelah malam pertama, dia bertaubat. Masya Allah. Ngerti ya ikhwah? Ini kita tutup dengan doa Haftul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.